Takdirku menikahi Om. Bab 162. 52. Sally, kamu. Maaf, dokter. Bisa bicara sebentar? Seorang staf dokter umum tiba-tiba datang dan ingin berbicara dengan Yuda. Yuda pun sedikit menyingkir dari Sally. Sally yang melihat ada kesempatan langsung melepaskan selang infusnya begitu saja dan mengendap-endap keluar dari tirai. Secepat kilat ia bawa tubuhnya yang ringkih itu langsung memasuki taksi yang terparkir di depan instalasi gawat darurat. Apa hasil pemeriksaan istri saya, Dr. Romi? Dokter muda itu pun tersenyum. Selamat, ya, dok. Istri dokter hamil. Tinggal kita lakukan pemeriksaan USG saja untuk memastikan janin berada di dalam kandungan atau tidak. Jantung Yuda pun berdebar mendengar kabar bahagia tersebut. Sungguh, ia tidak bisa menahan rasa sukacita yang ia tunjukkan lewat senyuman sumringahnya. Bahkan matanya sudah memerah haru. Segera ia kembali ke bilik pemeriksaan Lily dan kembali untuk memberitahukan kabar gembira tersebut pada sang istri. Darl, kamu. Yuda tertegun untuk beberapa saat melihat darah yang berceceran di bed dan di lantai. Selang infus dan jarum halus itu tak lagi menancap pada tempatnya. Seperti dipukul palu godam, ia langsung mengingat ucapan Sally sebelum mereka sampai rumah sakit tadi. Suatu saat Sally akan berhasil lari dari kaki Yuda, lihat aja. Gadis nakal itu sekarang membuktikannya. Ia berhasil melarikan diri. 53. Yuda langsung panik. Mencari Sally ke sekeliling rumah sakit. Ia memindai kemanapun area yang bisa ia jangkau. Sungguh, jantungnya berdebar bukan main. Terlebih saat ini perempuan itu dalam kondisi rentan. Hamil. Sebagai suami dan calon dari ayah bagi janin yang dikandung Sally tentu ia merasa khawatir setengah mati. Ark. Geramnya kesal. Where are you, Darl? Frustasi sebab berkeliling tidak ada hasilnya, lelaki itu langsung berinisiatif untuk ke ruang kendali CCTV. Ia yakin bisa mendapatkan petunjuk di sana. Lo, Dr. Yuda, sapa seseorang yang berjaga di ruang CCTV tersebut. Pak Tony namanya. Iya, Pak Tony. Pak, minta tolong CCTV area IGD dan sekitarnya, Pak. Oh, siap, dok. Pak Tony yang langsung mengerti pun langsung memberikan aksesnya. Kira-kira di jam berapa, Dr. Yuda? Jam 22.30, Pak. Baik. Pak Tony pun langsung menggeser waktu sesuai dengan yang Yuda minta. Di sana, bisa terlihat jelas Sally yang keluar dari bilik tindakan dengan jalan yang sempoyongan. Bahkan ia sempat ditolong oleh beberapa orang yang sedang lewat saat terjatuh di depan gedung rumah sakit. Bisa Yuda lihat dengan jelas perempuan itu sedang tidak baik-baik saja. Jalannya sempoyongan sambil memegangi kepalanya yang terlihat ia pegangi. Dan pantas saja Yuda tidak menemukan perempuan itu ada di mana-mana. Ia sudah masuk ke dalam salah satu taksi dan pergi dengan kendaraan roda 4 tersebut. Sudah, Pak. Sampai di situ saja. Terima kasih bantuannya. Siap, dokter. Sama-sama. Tanpa mengabari mertuanya, lelaki itu langsung bergegas menuju rumah-rumah orang tua istrinya tersebut. Kemana lagi memangnya perempuan itu akan pergi? Las selalu menyebut rumah kedua orang tuanya untuk tujuannya pergi. Entah berapa kecepatan lelaki itu berkendara, yang jelas beberapa pengendara lainnya yang bersisian dengannya sampai mengumpat agar berhati-hati. La terlalu kencang mengemudikan mobilnya sebab perasaan panik yang saat ini sedang mendominasinya. Langsung saja pagar terbuka lebar saat security rumah keluarga Yudhistira itu mengetahui siapa yang tengah datang. Salah satu menantu kesayangan keluarga itu datang dengan ekspresi yang tidak biasa. Tampak lebih serius dan bahkan wajahnya yang biasanya selalu tersenyum tersebut tampak muram.
Dan Yuda, tumben malam-malam begini datang. Iya, Mbok. Mama sama Papa udah pulang. Tanya lelaki tampan tersebut tanpa basa-basi. Terakhir mertuanya itu mengabarkan akan segera pulang sebab masih berada di luar negeri. 54. Ada, dan pas banget kebetulan belum lama nyampe. Itu malah masih santai ngeteh di ruang tengah. Ayo masuk, dan iya, Mbok. Terima kasih. Setelahnya, dua orang beda usia itu langsung saja masuk ke dalam rumah. Tetap saja, wajah Yuda memancarkan khawatir yang bisa ditangkap oleh siapa saja yang melihatnya. Nak Yuda, tumben malam-malam datang. Tanya Mama Mutia saat melihat kehadiran Yuda. Menantunya itu datang menyaliminya dan menyalimi suaminya. Iya, Yud. Mana Sally? Dek. Jantung Yuda kian berdebar saat mendapati pertanyaan papa mertua. Hal itu sudah jelas mengatakan secara tidak langsung, bahwa istrinya itu saat ini tidak berada di sini. Begini, Pak. Sally melarikan diri dari Yuda. Seperti yang Mama dan Papa sudah ketahui, memang sebulan belakangan ini hubungan kami sedang tidak baik. Sally masih saja keras kepala seperti biasanya. Dan saat ini, bahkan Sally pergi saat dia mendapatkan perawatan, Pak. Dek. Kini malah kedua orang tua Sally yang berbalik syok. Jadi, sekarang kamu nggak tahu posisi Sally di mana? Yuda menggeleng. Enggak, Ma. Untuk itu Yuda ke sini. Yuda berpikir kalau Sally pulang ke sini. Dia masih marah dengan Yuda sebab hukuman yang Yuda kasih ke dia. Papa hartawan berdecak. Anak itu keras kepala. Itu kenapa Papa tidak menolak menikahkan dia dengan kamu. Papa takut ya seperti ini. Bahkan dulu jadi sering bohong karena pacaran dengan teman sekelasnya itu. Mama Mutia yang kini malah cemas setengah mati. Duh, Pak. Ayo kita cari Sally, Pak. Mama cemas, Mama takut Sally kenapa-napa di jalan. Papa hartawan pun menghela napasnya. Mama di rumah aja. Nanti Papa sama Yuda dan yang lain yang akan cari Sally. Istirahat di rumah, Mama kecapean nanti. Cek, Pak. Mama nggak capek, Pak. Cuma duduk di mobil apa capeknya. Mama ikut Papa. Akhirnya Papa hartawan pun menyerah. Lelaki paruh-bawah itu kemudian menelepon semua anak-anaknya dan mengabari situasinya. Mama Mutia yang sedari tadi terus berpikir baru menyadari satu hal. Yuda, kata kamu Sally mendapatkan perawatan. Sakit apa Sally memangnya? Bukan sakit, Ma, jawab Yuda hati-hati. Menurut pemeriksaan, Sally sedang hamil muda. Gue minjem uang lo dulu, Mon. Gue mau bayar taksi. Monica yang tiba-tiba kedatangan Sally shock bukan main. Ya ampun, Sel. Lo ngilang sebulan tiba-tiba datang ke kosan gue. Astaga. Sally berdecak. Shocknya nanti aja, Mon. Gue perlu bayar taksi, buruan. Gue udah nggak tahan, gue mual. Oke. Lo masuk aja ke dalam, biar gue bayar taksinya. Oke, thanks, Mon. 55. Yap. Sally pun masuk ke dalam kosan Monica. Perempuan tersebut langsung menuju ke dalam kamar temannya dan langsung menuju toilet kamar mandinya. Kebiasaannya untuk membersihkan diri sebelum merebahkan dirinya ke atas kasur membuatnya harus melakukan ritual itu terlebih dahulu. So, kemana aja lo selama ini, Sally? Tanya Monica begitu perempuan itu masuk ke dalam kamarnya. Sebulan lebih lo nggak ke sekolah dan cuma daring, emang lo nggak bosen? Sally mendesahkan napasnya kasar. Bosen lah. Makanya sekarang gue kabur. Nggak tahan dikurung. Hah. Monica tentu saja kaget bukan main. Dikurung.
Maksud lo mama sama papa lo ngunciin lo di rumah? Bukan. Bukan orang tua gue. Lalu, suami gue. Hah? Tentu saja Monica shock bukan main mendengarkan ucapan Sally. Tangannya bahkan terjulur untuk mengusap kebing Sally yang halus. Longgar lagi ngigau, kan Sel? Cek. Sally berdecak. Gue udah nikah. Dan suami gue itu orangnya posesif banget. Makanya gue kabur dari dia sekarang. Rasanya udah nggak tahan. Monica pun menghela napasnya. Kenapa nggak ke rumah Diva apa Nora? Mereka kan teman dekat lo. Sally menggeleng. Enggak lah. Kalau ke tempat mereka sama aja bohong. Kak Yuda bisa gampang banget nemuin gue. Hah? Kak Yuda? Pekik Monica bukan main. Kak Yuda yang mana? Gue nggak tahu. Dokter Yuda, Mon, yang dulu pernah seminar di sekolah kita. What? Monica memekik tidak percaya. Gila-gila. Untung gue udah keguguran. Kalau nggak dia bisa lahir sekarang. Sally mengerutkan keningnya dalam. Keguguran. Apa maksud lo, Mon? Lo jadi aborsi. 56. Monica tersenyum pada Sally. Ya lo, kan tahu, Sel kalau gue itu hamil. Tapi ya gitu, udah keguguran. Lo jadi minum obat penggugur itu. Desak Sally yang shock bukan main mendengar apapun yang keluar dari mulut Monica. Monica pun langsung menggeleng. Enggak, sumpah. Gue udah sempat periksa ke dokter sama Regan, dan posisi kantong hamil waktu itu emang di bawah. Kata dokter emang posisinya rentan banget. Gue nggak terlalu paham apa yang dijelasin sama dokter, yang pasti rawan kontraksi, Sel. Sumpah gue nggak bohong. Selang 3 hari aja abis periksa gue pendarahan. Pas gue periksa lagi emang udah keluar karena kontraksi. Gue rasa karena gue kecapean kesana kesini ngurusin bokap gue yang lagi sakit. Terus lagi posisi kantung hamil itu yang emang gak memungkinkan buat lebih survive. Beneran, Beb, gue gak ngebohong ama lo. Dokter mutusin buat kuret biar tuntas sekalian biar nggak ada sisa. Sally menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskan perlahan. Apa yang dia perjuangkan sampai membuat rumah tangganya malah jadi kalang kabut seperti ini malah seolah sia-sia. Tapi ada satu hal yang menarik atensi Sally saat ini. Regan? Ya, apa benar mantan kekasihnya itu akhirnya mau bertanggung jawab atas Monica? Yang penting lo nggak niat lakuin dosa yang lebih besar lagi, Mon, tanda Sally. So, Regan akhirnya mau nemenin lo periksa. Atau, bahkan dia mau tanggung jawab atas anak lo. Monica mengendikkan bahunya. Kayaknya karena lo ugal-ugalan desek dia deh, Sel. Katanya lo nekan. Dia. Sally mendesahkan napasnya pelan. Iya. Gimana lagi? Gue nggak tega kalau sampai ada bayi yang nggak berdosa terbunuh, Mon. Nurani gue langsung aja gerak. Kasian. Dan Regan datang ke gue buat ajakin periksa dan segala macem. Bahkan dia bilang mau tanggung jawab kalau yang gue kandung itu emang anak dia. Serius? Tanya Sally antusias. Serius dia ngomong kayak gitu? Iya. Serius, jawab Monica tak kalah antusias. Dia ngomong gitu ke gue. Gue lega sih pas itu, tapi nggak tega juga sama dia. Bukan apa-apa, Sel, lo tahu kan gue cewek kayak apa? Gue open bo buat hidup. Gue ada di hidup Regan, itu kayaknya hal yang nggak pernah ada dalam bayangan dia. Gimanapun brengseknya cowok, pasti pengen dapat istri baik-baik. Termasuk Regan. Katakanlah Regan sekarang lagi ngabisin masa nakalnya pas lagi muda, nyatanya dia mulai berubah sejak pacaran sama lo, kan? Sally langsung tertegun mendengar ucapan Monica.
Mengingat bagaimana dulu Regan sempat memanjakannya dan juga memperlakukannya. Dia mikirin gimana bisa jaga lo dan bikin lo nyaman, jelas Monica. Bahkan, dia datang ke gue dan mikir buat tanggung jawab ke gue juga, karena lo. Entah berapa kali tarikan napas Sally yang terlihat begitu dalam itu bisa melegakan rongga dadanya. Yang pasti Monica bisa melihat dengan jelas, bahwa temannya itu sedang memikirkan mantan kekasihnya. Gue jadi makin bersalah sama Regan, Mon. Kening Monica kini yang berkerut. Heran tentu saja. Wai. 57. Pagi hari. Gimana, Yuda, udah ketemu, nak? Mama Mutia yang tidak tidur semalaman pagi-pagi buta langsung menelepon sang menantu. Perasaannya masih cemas bukan main. Belum, Mah. Yuda belum dapat informasi apapun. Kalau ada kabar pasti nanti Yuda kabarin Mama. Oke, tolong, ya, nak, ya. Kakak-kakaknya juga lagi pada nyari Sally. Ya Allah, kemana itu anak? Yuda pun berusaha menenangkan hati mertuanya. Mama lebih baik istirahat, oke. Yuda janji pasti akan nemuin Sally. Mendengarkan ucapan Yuda yang sudah seperti sebuah jaminan membuat Mama Mutia lega. Oke, nak. Mama tunggu kabar baik dari kamu. Makasih, ya. Ya, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah itu sambungan telepon terputus. Yuda kembali fokus pada Braga dan Naura yang pagi-pagi juga sudah ada di apartemennya. Dokter Yuda, apa mungkin Sally dikontrakannya Monica? Ucap Naura yang mencoba mengeluarkan pendapatnya. 58. Yuda mengerutkan keningnya ketika Naura berpikir kalau istrinya itu malah ke tempat teman yang mungkin notabene namanya saja tidak pernah ia dengar. Kamu yakin, Yang? Tanya Braga yang juga dari semalam berkeliling mencari adik perempuan semata wayangnya tersebut. Naura mengendikkan bahunya. Naura nggak yakin sih, Mas. Tapi mana tahu aja ada di sana. Feeling aja sih, Mas. Apalagi pas lihat Regan sama Sally masuk barengan ke kelas. Mereka kayak punya masalah. Masalah Regan sama Sally pasti nggak jauh-jauh dari Monica. Salah satu yang bikin Sally sama Regan putuskan karena video itu. Sungguh, Naura tidak benar-benar tahu apa yang dialami oleh sahabatnya tersebut sebab terakhir kali bertemu dengannya. Perempuan itu hanya mengatakan akan menceritakan sesuatu hal yang mungkin penting, tapi nanti. Ya udah, saya akan ke sana. Kamu tahu alamatnya Naura? Tanya Yuda pada Naura. Tahu, dokter. Kayaknya dia masih dikontrakan lamanya. Kita pergi sama-sama aja, bro. Satu mobil. Braga menimpali. Ketiga orang itu pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke kontrakan Monica yang jaraknya lumayan jauh dari apartemen Yuda. Bisa memakan waktu 1 jam lebih tergantung dengan kondisi jalan. Hoek. Entah sudah berapa kali Sally memuntahkan isi perutnya, rasanya ia sudah benar-benar tidak nyaman. Bahkan ketika Monica membawakannya bubur ayam untuk sarapan, gadis itu hanya memakannya beberapa suap. Seleranya hilang sama sekali. Bahkan untuk minum pun rasanya ia enggan. Ia lelah untuk memuntahkan isi perut yang membuat mulutnya jadi pahit. Lo kenapa sih sebenarnya, Sel? Lo hamil? Dek. Jantung Sally langsung berpacu ketika mendengar ucapan teman yang saat ini sibuk memijat tengkuk lehernya tersebut. Celetukannya itu bahkan tidak terpikirkan sama sekali di dalam otaknya. Ngawur. Tukas Sally. Ya nggak mungkin gue hamil. Gila aja. Tentu saja ia langsung menepis tuduhan Monica. Ia bahkan tidak memikirkan hal itu sama sekali. Ya kali aja, Sel. Kali aja lo rajin banget sama laki lo sebelum hamil ini. Jelas Monica masih menerka-nerka.
Sebulan lebih lo nggak ke sekolah. Ngerem di apartemen dan nggak kemana-mana. Ya kali lo nggak disentuh sama laki lo. Bayangan bagaimana Yuda yang menggaulinya hampir setiap hari membuat tubuhnya seketika merinding bukan main. Bisa jadi yang Monica sangkakan itu terjadi. Tapi apakah mungkin? Tidak mungkin ia bisa hamil semudah itu. Toh, selama beberapa bulan pernikahan ia selalu aman. Nggak mungkin lah, Mon. Gue punya masalah lambung memang akhir-akhir ini, makanya sampai dibawa. 59. Ke rumah sakit terus guenya bisa kabur. Sejenak kepala Sally berpikir lagi. Tapi yang lo bilang juga nggak salah. Gue bahkan udah kayak lacurnya laki gue karena hampir tiap malam dihajar kalau udah ribut masalah Regan sama lo. Monica pun mendesahkan napasnya tidak percaya. Jadi lacurnya laki itu ya wajib, Sel. Suami malah seneng dan bakal tambah sayang. Tapi lo jangan keras kepala juga kayak gitu. Perbaiki rumah tangga lo, jangan batu jadi orang. Ingat, lo itu bukan gadis lagi, tapi udah jadi istri. Istri yang baik itu yang tentu aja bisa nyenengin hati suami. Nurut apa kata dia selagi baik arahan dan nasihatnya. Lo juga nggak bisa terus-terusan ngelawan kayak gitu, Sel, jaga marwah suami lo. Sally langsung menarik napasnya dalam-dalam lalu mengembuskannya perlahan. La pun cepat-cepat berkumur di wastafel itu dan membasuh segera wajahnya dan keluar dari kamar mandi sempit tersebut. Monica mengikutinya dari belakang. Gue memang bukan orang benar, Sel. Tapi punya keluarga yang baik. Mereka juga punya nasihat hidup buat gue. Walau keluarga gue itu sekarang hidup serba pas-pasan, tapi orang tua gue harmonis. Mama gue selalu nurut apa kata ayah gue. Dan ayah gue pun sebisa mungkin memperlakukan mama gue kayak ratu. Sally langsung menghempaskan tubuhnya di atas sofa. Dan Monique pun duduk di sebelahnya. Istri sah Yuda tersebut langsung menelaah semua yang dikatakan oleh teman sekelasnya tersebut. Tapi seenggaknya ayah lo memperlakukan ibu lo penuh penghargaan. Jarang laki-laki yang treat istrinya like akuin. Jadi ya wajar kalau ibu lo tuh nurut sama ayah lo. Beda sama gue. Monica mendesahkan napasnya pelan. Sally memang benar-benar keras kepala. Ya makanya lo itu juga kudunya nurut sama laki lo, Sel. Kalau lo nurut apa kata dia, pasti lo juga bakal diperlakuin kayak ratu sama dia. Sebelumnya juga kayak gitu, kan? Sally mencoba mengatur napasnya yang menderu-deram. Rasanya memang tidak pernah tenang sejak ia mengalami permasalahan ini dengan suaminya. Yang dikatakan oleh Monica memanglah benar, Yuda memang selalu memperlakukannya dengan baik dari dulu. Ia saja yang terlalu batu dan terus saja menantang suaminya itu. Sally tidak lagi mau membahas masalahnya. Ia meminta tolong pada Monica agar memijat pundak dan tengkuk lehernya. Tolong, Mon. Sumpah mual banget gue. Gue capek muntah. Tanpa disuruh pun Monica langsung mengerjakan apa yang temannya itu minta. Ia memijat tengkuk Sally sampai perempuan itu bahkan bersendawa. Mau gue krokin gak? Tanya Monica menawarkan. Boleh Den, Mon. Tapi jangan keras-keras ya, gue nggak tahan. Oke. Monica beranjak dari kursinya untuk mengambil koin dan minyak di dalam kamarnya. Kemudian meminta Sally untuk membuka pakaian atasnya. Buset, merah banget, Sel. Ucap Monica saat mendapati punggung Sally yang ia kerok memerah luar biasa. Ya gimana, orang masuk angin. Kan udah gue bilang gue punya masalah lambung. Pikiran lo kadang-kadang aneh, Monica. Sampai koin dan minyak itu berhasil membuat tubuh Sally memiliki baret-baret merah, perempuan cantik itu berinisiatif untuk keluar sebentar guna mencari udara. Gue mau keluar sebentar,
Mon, ucap Sally setelah mengenakan kembali kaosnya. 60. Mau kemana lo? Cari Angina. Ikut. Enggak lah. Gue mau teleponan sama gebetan gue. Iya, ish, aman. Monica pun terkekeh. Lo butuh duit nggak? Tanya gadis itu. Kali aja lo butuh jajan. Sally yang ditawari pun langsung meringis kegirangan. Maulah. 100.000, ya. Pokoknya semua uang lo yang gue pakai hitung aja. Nanti gue ganti. Monica menatap jengan Sally. Memberikan selembar uang tersebut pada temannya itu. Nih. Nggak usah lo balikin. Kalau mau balikin 1 juta. Sally pun keluar dari kontrakan tersebut hanya dengan menggunakan kaos oblong dan celana training biasa. Lah ingin menikmati hidup seperti orang kebanyakan. Enak juga ternyata rasanya. Nah, ini kontrakannya, Kak. Mobil Yuda sudah terparkir tepat di depan rumah kontrakan Monica. Ketiga orang itu langsung turun dari mobil. Sesampainya di depan pintu, Naura lah yang mengetuk dan memberikan salam. Assalamualaikum, Mon, Monica. Untuk beberapa saat mereka pun menunggu. Hingga beberapa kali ketukan pintu dan panggilan suara, sang penghuni kontrakan pun menampakkan dirinya. Waalaikumsalam. Naura. Dek. Jantung Monica pun berdebar saat menyadari Naura ternyata tidak sendirian. Perutnya langsung mual mengingat Sally berpesan jangan sampai mengatakan apapun tentang keberadaannya kalau saja mereka datang ke kontrakannya.